pengamat sekaligus selaku ketua GPAN, ya nggak terkejut karena beberapa bulan yang lalu juga saya sudah mengeluarkan inisial A gitu ya. Tapi ya ini sudah cobaan bagi Agung juga, ya. Tidak ada kata lain, ya. Harus hadapin kenyataan ini, cobaan ini. Ya Agung, kalau memang Anda benar-benar itu pecandu, ya silakan. Nanti kita lihat hasil asesmennya. Mudah-mudahan benar dan bisa direhabilitasi dan untuk memotivasi kamu untuk bangkit kembali. Capek Mas. Kalau balik kita ketemuan begini soal narkoba, soal artis narkoba lagi. Masa iya sih, kan kita sering udah, ya, sering bawa acara begini. Masa iya sih nggak denger, nggak ngeliat di TV gitu loh, kok masih aja, ya udahlah, jangan main-main lagi kan, gitu-gituan lah, udah stop aja lah, capek kita itu, ya sesuai dengan omongan Pak Sis tadi ya. Jalanin aja lah apa yang terjadi untuk Agung, nggak usah patah semangat, ya. Semua itu memang udah garisan kamu, udah gitu aja, ya. Jalanin, nanti memang itu wajib direhab ya direhab, ya. Itu nanti penyidik lah gimana untuk lanjutannya. Cuman saya berharap mudah-mudahan sampai di sini aja lah yang terakhir untuk rekan-rekan kita artis. Jadi kalau Agung itu paling dekat sama saya, karena detik-detik terakhir dia sudah ditangkap aja, dia nyarinya ke saya sebagai Mami Ike. Sebenarnya hubungan saya sama Agung itu di sinetron cukup dekat, sangat dekat. Dia di judul di yang kita lagi jalan ini, dia jadi anak saya, jadi menantu saya. Jadi hampir setiap hari, Senin ketemu Senin, syuting bareng. Mungkin malah kalau hampir semua orang followers saya di Instagram sama di Instagramnya Saga, saya manggilnya Saga ya, Agung Saga, itu sampai nanya, ini berdua Mami Ike sama Agung Saga kok deket banget? Karena memang kita tuh deket. Sampai kita nggak syuting aja, kita deket. Tadi pun di detik-detik terakhir dia sudah ditangkap pun, dia ngubungin saya. Saya juga kaget, karena kebetulan tadi saya lagi meeting di salah satu PH. Di keluar dari PH itu saya cuma ngelihat ada miss call-nya Agung sampai 6 kali dia miss call. Saya spontan saya miss call balik, saya telepon balik cuma nggak diangkat. Saya belum baca WA, lalu Pak Jenderal ngubungin jika Agung ditangkap. Shock, jujur sampai hari ini shock, kaget karena Saga itu anaknya baik. Selama kita syuting juga anaknya baik, nggak pernah aneh-aneh. On time, kebetulan memang anaknya on time, kadang-kadang nggak on time, gitu. Teman lebih sering on time, anaknya malah lebih duluan datang dia. Kalau kita di calling jam 8 dia bisa jam 7 udah datang. Jadi nggak ada tanda-tanda dia itu make, gitu. Jadi begitu saya tahu dia nulis message, dia bilang, Mam bantuin aku, tolong hubungin Bapak, maksudnya Pak Jenderal, aku di Polda. Jadi shock banget gitu. Ya di satu sisi Agung tuh udah kayak anakku sendiri gitu. Apa ya, ini aja makanya dari tadi tuh masih yang kayak nggak percaya, sedih, bingung, nggak ngerti apa-apa sih, bener-bener nggak ngerti apa-apa. Kalau dia pakai pun juga kaget banget kaget. Karena kenal Agung Saga itu, aku kenal Saga nggak cuma satu di produksi ini, kenal Saga udah lebih dari 5 tahun, mungkin udah sekitar 10 tahunan saya kenal Saga. Jadi Saga tuh udah kayak apa ya, bisa dibilang bener-bener hubungan emosional kita deket. Ada apa-apa dia suka cerita. Jadi begitu dia ketangkep kayak begini, gitu aja. Saya pernah mengeluarkan inisial kan, nggak lama itu. Ada inisial A, ada B, ada M, ada R dan ada Z. R sudah ketangkap, Z sudah ketangkap, sekarang A sudah ketangkap. Tinggal inisial B dengan M yang belum. Dan ini mereka pasti nonton dan melihat karena nonton TV. Ya udahlah, bertobat dan berobat aja. Kalau nggak tinggal nunggu waktu Anda ketangkap. Ya sudah lah, kita kan lama di baris kriminal narkoba, lama di benteng. Dan link-link ini kan pemakai itu aja. Ya dari 2015 mati. Ya, mendingan dia 4 tahun ketangkap. Abad Tesi
11 tahun ya. Iya. Baru 4 tahun. Jadi sudahlah kalau sudah dia menggunakan baik korban pecandu, sudahlah bertobat daripada ketangkep. Semua public figure, artis apapun dia, infotainment apapun, kalau belum jangan coba-coba, jangan ingin tahu terhadap narkoba. Yang sudah tidak ada kata lain, Anda bertobat dan berobat, kita fasilitasi lewat GPAE untuk rehabilitasi secara gratis. Tidak ada kata lain. Hanya itu aja. Ya, ini keras dan pedas. Kalau nggak jalanin, itu maunya Anda, maunya ketangkap ya silakan. Itu Barang bukti yang awal kita dengar ya, belum pasti mungkin 1,3 gram. Ya, sabu ya. Apakah dia pakai sendiri, apakah sama temannya, apakah dia beli dari orang lain atau bagaimana, itu kita tergantung pengembangan proses penyidikan kepada Polda Metro yang nangkap. Ya nanti di hasil asesmen, kalau dia memang korban dan pecandu, hasil asesmen itu ada. Ya mudah-mudahan dia memang pecandu, sehingga nanti tepat tempatnya direhabilitasi bukan di penjara. Itu di atas SEMA. Ya, di bawah SEMA aja Ridho 0,7. Sudah putusan pengadilan negeri 10 bulan rehab, kenyataan banding, tetap rehab, gitu kasasi. Putusan Mahkamah Agung 1,5 tahun penjara. Kita lihat aja ini lebih tinggi daripada Ridho. Saya rasa penegak hukum ini aja, ya dia proporsional aja, letakkan pada posisinya. Kalau memang hasil proses penyidikan dia sebagai korban dan pecandu, ya silakan tempatkan di rehab, hukum silakan berjalan, bukan tempatnya di penjara. Udah ya jalanin dengan proses hukum yang berjalan sekarang. Terus kami cuma minta Saga bertobat dan berobat. Itu aja. Kalau memang Saga udah nyandu banget, harusnya dari awal tuh Saga tuh ngomong. Kita semua bisa bantu. Dan Saga tahu kok. Ini saya ngomong di infotainment, ngomong di beberapa stasiun TV. Saga tahu gimana Mami Ike tuh kecewanya minta ampun sama dia. Karena dia tahu bahwa Mami Ike tuh sayang sama dia, anggap dia sebagai anak. Dan dia detik-detik terakhir pun dia apa-apa masih curhat sama Mami Ike. Jadi dia tahu banget dia pasti kecewain Mami. Agung Saga, hidup ini berliku-liku, ya, ada cobaan, jalanin aja. Kalau udah garis tangan begini, jangan patah arang, Anda akan sukses selesai cobaan ini Anda lalu. Ya untuk Agung tentunya ya tetap semangat lah ya, jangan merasa kecil hati ya, masih panjang perjalanan kamu ya. Cuman pesan aku ya udah terakhir ini buat kamu, jangan pakai lagi. Dan untuk yang belum pakai jangan coba-coba ya. Yang udah pakai ya itu tadi, serahkan diri, bisa ya. Kalau nggak mau menyerahkan diri untuk bergabung di GPAN untuk direhab, ya udah berhenti, jangan pakai terus. Nanti kalau ketangkap udah lain lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.